Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya, kelompok 7, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode promosi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Anedayu Perwati, SKM MPH. Dengan anggota Nadira Syahrani, Zaresi dengan NIM 2008, Chalta Azalia Mahaka dengan NIM 238, Chelsea Gustika Vesti dengan NIM 3012, Nayaka Pan- Pandaya Alvito dengan NIM 3014, kemudian ada Aktari Juana Miftahul Jannah dengan NIM 3018. Selanjutnya masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Nadira. Pada Nadira, persilakan. Baiklah, yang pertama ada pengertian metode promosi kesehatan. Jadi, metode itu adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan secara efektif dan sistematis. Sedangkan promosi kesehatan adalah upaya membantu masyarakat meningkatkan dan menjaga kesehatannya melalui edukasi dan pemberdayaan. Jadi, metode promosi kesehatan adalah cara atau pendekatan untuk menyampaikan pesan kesehatan agar terjadi perubahan perilaku hidup sehat ataupun disesuaikan dengan karakteristik sasaran seperti usia, pendidikan, dan budaya masyarakat. Selanjutnya dikembalikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Baik, materi selanjutnya yaitu identifikasi berbagai metode promosi kesehatan. Yang pertama itu ada metode individu atau perorangan, yang dimana metode ini dilakukan secara langsung kepada seseorang untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku kesehatan menjadi lebih baik. Metode ini disesuaikan dengan kebutuhan, masalah, dan kondisi masing-masing individu sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih efektif. Adapun contoh dari metode ini yang pertama yaitu bimbingan dan penyuluhan, yaitu dilakukan dengan komunikasi langsung antara petugas kesehatan dan klien, kemudian membantu memahami pentingnya contohnya membantu memahami pentingnya perilaku sehat. Adapun contohnya seperti konseling gizi, edukasi bahaya rokok. Yang kedua dengan cara wawancara, itu dengan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran seseorang, kesehatan. Biasanya digunakan untuk mencari penyebab seseorang belum menerapkan perilaku sehat dan juga membantu petugas memberi edukasi yang lebih sesuai. Dikembali. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi berbagai metode promosi kesehatan yang itu metode kelompok. Kelompok besar eh, adalah metode promosi kesehatan yang digunakan jika jumlah peserta lebih dari 15 orang. Metode ini bertujuan menyampaikan informasi kesehatan kepada banyak orang secara bersama sehingga menyebarkan informasi menjadi lebih cepat dan luas. Contohnya, seperti ceramah penyampaian informasi kesehatan secara lisan oleh pemateri kepada peserta. Kemudian ada seminar, pembahasan topik kesehatan secara lebih mendalam, disertai diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya ada kelompok kecil. Metode promosi kesehatan yang digunakan jika jumlah peserta kurang dari 15 orang. Metode ini memungkinkan interaksi yang lebih aktif sehingga peserta lebih mudah memahami materi kesehatan yang diberikan. Contohnya, diskusi kelompok itu membahas masalah kesehatan bersama untuk mencari solusi. Kemudian ada curah pendapat, mengumpulkan berbagai ide atau pendapat peserta tentang masalah kesehatan. Kemudian ada bola salju, yaitu diskusi dimulai dari kelompok kecil, lalu digabung menjadi kelompok lebih besar. Kemudian ada kelompok kecil. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi. Kemudian ada role play, peserta memerankan situasi
tertentu untuk melatih komunikasi dan pemahaman pelayanan kesehatan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Calta. Baik, dalam metode-metode yang dari kelompok kecil, kelompok besar, dan juga untuk massa, kita yang harus dipertimbangkan ada beberapa hal kriteria yang esensial. Yang pertama, apa itu tujuan promosi kesehatan, karakteristik sasarannya, lingkungan komunikasi, dan ketersediaan sumber daya yang nantinya akan membantu promosi kesehatan dan membantu tenaga kesehatan yang melakukan promosi kesehatan untuk memilih metode atas beberapa kriteria tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, dari sini ada aplikasi dari pengalaman Edgar Dale yang dimana itu namanya kerucut Edgar Dale. Nah, di sini untuk menentukan efektivitas belajar meningkat seiring dengan semakin konkretnya pengalaman yang didapatkan oleh sasarannya. Nah, pertama dia ada tiga, di mana ada abstrak, observasi, dan konkret. Mana yang abstrak ini adalah puncak dari kerucut gitu ya, yang meliputi dari lambang-lambang atau kata-kata dari promosi kesehatan yang bentuknya secara visual. Nah, nanti pembelajaran hanya melalui pembacaan atau mendengarkan kata-kata yang memiliki tingkat resistensi informasi yang paling rendah. Berarti efektivitas puncak kerucut ini tuh yang abstraknya itu ada di sekitar 10-20%. Selanjutnya ada observasi yang dimana itu berada di tengah kerucut yang meliputi penggunaan media gambar kayak seperti di televisi, di film, dengan juga bisa dipakai dengan karya wisata. Nah, sasaran belajarnya ini melalui pengamatan yang berarti memberikan pemahaman lebih baik kepada si audiensnya daripada sekadar teks monoton saja gitu. Lalu ada konkret. Nah, di sini merupakan dasar dari kerucut. Dasar kerucut ini tuh meliputi dari simulasi, bermain peran, langsung di acting lah, berarti langsung eh, bergerak gitu, melakukan atau mencontohkan promosi kesehatan tersebut. Nah, metode ini memberikan dampak belajar yang paling bermakna dengan tingkat resistensi mencapai 90% karena melibatkan aktivitas dari sasarannya, dari audiensnya, seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nayaka. Dan Nayaka dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada pemanfaatan metode berdasarkan pendekatan. Pemanfaatan metode promosi kesehatan adalah penerapan nyata strategi yang telah dipilih di tengah masyarakat. Efektivitasnya sangat bergantung pada kesesuaian antara metode dengan karakteristik sasaran, konteks sosial, dan tujuan perubahan perilaku. Pemanfaatan yang tepat bertujuan untuk menciptakan perubahan kesehatan yang berkelanjutan mulai dari aspek pengetahuan hingga tindakan nyata. Yaitu ada tiga metodenya, yaitu metode individual atau konseling, merupakan pendekatan personal yang efektif untuk menangani masalah kesehatan sensitif dan pribadi karena memberikan perhatian khusus kepada sasaran. Contohnya yaitu ada konseling bagi ibu hamil di posyandu untuk meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet PE. Selanjutnya yaitu ada metode kelompok atau penyuluhan dan diskusi. Metode kelompok atau ceramah, FGD, dan demonstrasi banyak digunakan di posyandu, puskesmas, dan sekolah. Kombinasi metode ceramah dengan demonstrasi terbukti lebih efektif meningkatkan pengetahuan karena melibatkan lebih banyak indera dalam proses belajar. Dan yang terakhir yaitu ada metode massa atau media promosi kesehatan. Metode massa menggunakan berbagai media seperti leaflet, poster, dan media sosial untuk menjangkau audiens besar secara serentak.
Agar efektif, media tersebut harus dirancang sesuai dengan budaya lokal dan tingkat literasi masyarakat sehingga pesan kesehatan lebih mudah diterima dan dipahami. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mita. Mita, silakan. Baik, kesimpulan dari materi ini bahwasannya metode promosi kesehatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyampaian pesan kesehatan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dapat berupa individu, kelompok, dan media yang harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran agar lebih efektif. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan pendekatan berbasis komunitas turut mendukung penyebaran informasi kesehatan secara lebih luas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian materi yang kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.